Novel 9 Matahari Bab 80 Menghancurkan puncak air. Boom, boom, boom. Angin kencang memekakan telinga dan pasir serta batu beterbangan kemanapun orang kuat ini lewat. Hei, bandingkan kekuatanmu denganku. Yi Yunfei tersenyum dingin. Dapat terlihat bahwa yang terbaik dari pria kuat ini adalah kekuatan. Waktu yang tepat. Yi Yunfei meraung keras, memancarkan kekuatan fisiknya, memperkuat tinjunya, dan meninju ke depan. Kekuatan fisik yang kuat menghantam udara di depannya, menjadi ledakan terus-menerus, mengguncang tanah dan menggetarkan gunung. Sebelum tinju Yi Yunfei mengenai, pria kuat itu merasa sulit bernapas, seluruh tubuhnya lemas, dan dia sangat tertekan, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Pria kuat itu tersapu oleh angin tinju dan terbang seperti layang-layang, menyemburkan darah. Langkah lain untuk mengalahkan musuh. Di alun-alun, semua murid Sui Feng terdiam. Kakak senior Ye Yunfei, kamu hebat dan tak terkalahkan. Bajingan Sui Feng, sekarang kamu tahu seberapa kuat kamu. Para murid di pihak Jin Feng biasanya diintimidasi oleh murid-murid Sui Feng, degas. Seketika itu seperti hari yang cerah di bulan Juni, seolah meminum air salju, seluruh tubuh terasa nyaman dan semua orang bersorak keras untuk Ye Yunfei. Sungguh penjahat, dia begitu merajalela sehingga dia tidak terbatas. Sampah, aku akan menghukummu. Suara dingin terdengar perlahan. Seorang pria muda berjubah hijau dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi arogan perlahan berjalan ke alun-alun dari kejauhan. Kakak Xiao Fei hadir di sini. Kakak Xiao, kamu menduduki peringkat ke-6 di antara murid-murid Sui Feng kita. Dengan kakak laki-laki Xiao beraksi, anak ini akan hancur. Kakak Xiao Fei, cepat bunuh anak sombong ini dan biarkan kami bernapas dengan lega di Sui Feng. Saat pemuda berjubah hijau muncul, para murid Sui Feng bersorak. Peringkat ke-6 di Sui Feng. Hanya itu saja. Ayo cepat datang dan pukul dia. Ucap Yi Yunfei dengan tidak sabar. Nak, harus kukatakan, kamu terlalu gila. Ujar Xiao Fei awalnya dengan tenang dan sombong, tetapi kulitnya yang putih tiba-tiba memerah ketika mendengar kata-kata Yi Yunfei dan dia marah. Suara gemuruh terdengar dan di belakangnya hantu laut muncul. Dalam badai dahsyat, monster-monster tak terhitung jumlahnya di laut terus melompat, mengaum dan mengaum. Keterampilan yang dilatih oleh murid-murid Sui Feng umumnya adalah atribut air. Nak, hari ini aku akan menghapusmu. Raung Xiao Fei dan di belakangnya laut mengamuk, angin dan ombak bergerak dan momentumnya terus meningkat. Dia sebenarnya berada di tahap awal alam surga. Kekuatan spiritual yang perkasa fluktuasi terlihat dengan mata telanjang seperti kiat menyapu kemana-mana menuju arah Ye Yunfei. Tinju Dewa Laut. Tiba-tiba Xiao Fei meninju dan kekuatan spiritual bergulir seperti badai lautan mengembun di tinjunya. Boom! Tinju itu meledak ke depan. Lautan badai, paus raksasa, hiu ganas, hantu gurita raksasa terus menerjang keluar dari ombak dan menuju Ye Yunfei. Yunfei mengernyitkan bibirnya tipis, menunjukkan senyum di wajahnya. Kemudian, dengan kekuatan fisiknya yang masih tersisa, Ye Yunfei maju dengan satu langkah dan melancarkan tinju sederhana. Namun, kekuatan yang terkandung dalam tinjunya setidaknya mencapai 60.000 kati. Saat meninju, Ye Yunfei juga melemparkan jarum pemakan dewa yang langsung menghantam lautan jiwa Xiao Fei, mengaduknya dengan keras. Ah! Xiao Fei berteriak dan kesakitan di kepalanya hampir pecah. Kemudian, kedua pihak saling bertumbukan dan suara tumbukan yang sangat besar menggema di seluruh puncak air. Tahap awal alam surga dikalahkan dalam hitungan detik. Pikir para murid Sui Feng yang terkejut. Seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap dan semua murid Sui Feng menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bahkan murid-murid Jin Feng tercengang melihat performa Ye Yunfei yang terlalu kuat.
Bahkan penguasa langit sekalipun dikalahkan dalam satu gerakan. Apakah semua orang di Suifeng menyukai limbah ini? Bisakah kamu datang ke tempat yang layak? Kata Yunfei dengan ringan menatap penonton. Awalnya, Yunfei tidak ingin menjadi terlalu terkenal, tetapi apa yang terjadi pada Aniu membuatnya sangat kesal. Jadi, hari ini, jika Anda tidak ingin menyerah, datanglah ke puncak air. Suifeng berada di peringkat ke-6 dan Xiaofei yang berada di tahap awal Tianjing juga dikalahkan oleh Yunfei dalam satu gerakan. Tidak ada murid Suifeng lainnya yang berani melawan Yunfei. Dia melangkah maju, lalu sebuah pisau terlepas dari belakangnya dan dipegang erat. Auranya langsung meningkat ketika dia memegang pisau itu. Terlihat jelas temperamen yang mendominasi dan menyendiri. Dengan energi brutal dari pisau itu dilepaskan, ia memotong liar ke segala arah. Boom. Sebuah cahaya pedang yang mendominasi menebas Yunfei. 2 titik niat pedang. Saudara Zhu, itu terlalu kuat. Teriak murid-murid Suifeng satu persatu. Namun, Yunfei hanya tersenyum kecil. Di mata Yunfei, hanya memiliki 2 poin niat pedang tidaklah layak disebut. Anda tahu, Yunfei pernah menjadi kaisar surga dan selain mahir dalam seni pedang, ia juga mahir dalam ilmu pedang. Apalagi, mengetahui seperti itu tergantung pada kecerdasan, meskipun memiliki sedikit hubungan dengan kekuatan, tetapi tidak banyak. Sekarang, niat pedangnya Yunfei setidaknya memiliki 10 poin. Baiklah, aku akan mengalahkanmu dengan niat pedangku. Yunfei tersenyum ringan menghadapi serangan dari kakak senior Zhu. Lalu, desir. Yunfei menggunakan telapak tangannya sebagai pisau dan menebas ke depan. Letusan keras terdengar. Cahaya pisau itu memotong udara seperti memotong tahu dan bergerak maju dengan cepat. Tuf engah-engah. Udara terus meledak saat bilah pisau itu bersinar. Cahaya pedang Yunfei yang dipotong bertabrakan dengan satu pedang di tangan kakak senior Zhu. Bang. Ada suara renyah. Saber tunggal di tangan kakak senior Zhu hancur dengan suara dan pecahan tersebar di mana-mana. Wajahnya penuh kengerian, memegang gagang pisau di tangannya dan ia tidak berani bergerak. Penonton terdiam. Kemudian, kakak senior Yunfei di alun-alun, semua murid Jin Feng bertepuk tangan dan darah semua orang mendidih dengan antusias. Haha, Yunfei, kejutanmu benar-benar luar biasa. Tawa berkumandang di alun-alun membuat tetua Du di balik pohon besar terkejut dan senang. Di balik hutan lebat lainnya, 2 lelaki tua terlihat dingin dan tanpa ekspresi. Di kejauhan, di atas pohon yang menjulang tinggi, terdapat 3 orang tua dari sekte Tianyuan Long Yingying, pemimpin sekti, seorang lelaki paruh baya, dan seorang perempuan berbaju merah yang menyaksikan konflik T. Sangat luar biasa, Yunfei ini, komentar pemimpin itu dengan hormat. Sementara itu, sejumlah tokoh tingkat tinggi dari sekte Tianyuan telah datang diam-diam dan bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan pertarungan itu. Saat ini, di tengah-tengah alun-alun, suara Yunfei bergema di antara para penonton. Sui Fang, apakah semuanya di sini hanya karakter sampah? Hah, tidak ada rasa malu pada kata-katamu yang besar. Sangat penjahat, dia berbicara kabur setelah mencapai tujuannya. Hari ini, kamu tidak harus pergi karena kamu berada di sini. Hai Yunfei, selesai berbicara, sekelompok orang datang dengan cepat, dipimpin oleh seorang pemuda berbaju biru, Yuli, yang memiliki kulit putih dan rupa tampan, maju dengan wajah marah. Sejumlah besar murid berkumpul di belakangnya, datang dengan kekuatan. Kakak Li ada di sini. Segera, para murid Sui Fang bersorak satu persatu di alun-alun. Bocah berbaju biru ini adalah Li Chaofan, murid nomor 1 Sui Feng. Kamu? Apakah kamu Yunfei? Chaofan segera menatap Yunfei dengan mata seperti pisau saat dia tiba. Ya, saya Yunfei. Tatapan Yunfei juga menatap Li Chaofan. Yunfei mengerti bahwa
Ah Niu tiba-tiba dibawa pergi karena pasti dihasut oleh Li Chaofan. Novel 9 Matahari. Bab 81. Bebaskanlah Ah Niu sekarang juga, ujar Ye Yunfei tegas. Li Chaofan diam-diam diamati oleh Ye Yunfei. Bagi Ye Yunfei, Li Chaofan sebagai murid nomor 1 Sui Feng sama sekali tidak menarik perhatiannya. Jika Ye Yunfei ingin memperhatikan murid dari sekte kecil seperti sekte Tianyuan, pengalamannya selama 1000 tahun dalam kultivasi akan sia-sia. Kamu bercanda. Aku akan melepaskanmu jika kamu melepaskan aku. Katakan di mana Ye Chen dan apa yang telah kamu lakukan padanya. Tanya Li Chaofan dengan dingin dan mata tajam. Dibunuh? Orang yang membunuh akan selalu membunuh, jawab Ye Yunfei enteng tanpa menyangkal. Pada saat itu, Ye Yunfei dan Ah Niu membuang mayat Li Yichen dan selusin murid Sui Feng dan melemparkannya ke sarang serigala terdekat. Meski mayat-mayat itu sudah lama dimakan serigala, Ye Yunfei tahu bahwa jika seseorang melacaknya, dia bisa mengetahui bahwa dia membunuh mereka. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak perlu menyembunyikan apa-apa. Kamu berani membunuh orang dari keluarga Li di kota kekaisaran kita. Mulai sekarang, tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi 9 klanmu juga akan terlibat dan semuanya akan mati. Ujar Li Chaofan dengan kemarahan yang mengerikan. Berpura-puralah seolah-olah kamu berani membunuh semuanya. Di mana Ah Niu? Biarkan dia segera pergi, tegas Ye Yunfei. Oke, hari ini, biarkan sampah itu mati bersamamu. Angkat. Perintah Li Chaofan. Segera, 2 murid Sui Feng menyeret Ah Niu yang berdarah dan semakin banyak luka keluar dari tubuhnya. Di seluruh tubuh Ah Niu terdapat luka-luka yang memupau, kulitnya terkoyak dan hampir tidak ada sepotong kulit yang utuh. Kesadarannya pun kabur dan napasnya terengah-engah. Ini adalah Ah Niu. Ah Niu dipukuli seperti ini oleh mereka. Sangat sombong, mereka secara terbuka membobol markas kita di Jinfeng untuk menangkap orang dan sekarang memukul Ah Niu seperti ini. Apakah Sui Feng Raja Surga? Lepaskan mereka sekarang juga. Di belakang mereka, murid-murid Jinfeng datang dengan maksud menyelamatkan Ah Niu. Namun melihat kondisinya yang seperti itu, kemarahan mereka memuncak. Hari ini, biarkan kalian berdua mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Ye Qin. Seru mereka. Chaofan sama sekali tidak memperhatikan murid-murid Jinfeng dan hanya menatap tajam pada Ye Yunfei dengan niat membunuh yang gila di matanya. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, Ye Yunfei melompat dengan kecepatan luar biasa. Ia mengeluarkan langkah ilahi Lin Feng dengan suara yang menggelegar seperti hantu dan berlari menuju Ah Niu. Kamu mencari kematian, teriak Li Chaofan sambil bergerak ke arah Ye Yunfei dengan pikiran bahwa Ye Yunfei akan mencoba menyelamatkan seseorang. Namun, tepat ketika ia hendak mencegah Ye Yunfei, belati hitam muncul dengan cepat dan menusuk ke arah tenggorokannya. Belati itu persis seperti pedang kosong yang Ye Yunfei tempa di hutan binatang surgawi. Gulungan. Chaofan sangat marah, pedang biru panjang muncul di tangannya. Dia memblokir serangan belati hitam dengan keras dan kemudian Ye Yunfei datang dan menyelamatkannya bersama Ah Niu. Hentikan dia, teriak Li Chaofan dan para pengikutnya bergegas menyerang Ye Yunfei dengan senjata mereka. Namun, Ye Yunfei yang cepat dan tangkas membalas dengan pedangnya yang menyilaukan, menghantam seluruh kelompok murid Sui Feng hingga kedantian mereka. Mereka menjadi tidak bisa lagi mengakses seni bela diri. Ye Yunfei membantu Ah Niu dengan memberikan ramuan penyembuhan tingkat 4 dan memasukkannya ke mulut Ah Niu. Segera setelah itu, terdengar semburan terengah-engah dari alun-alun. Semua orang merasa terkejut dan ngeri melihat kejamnya serangan Ye Yunfei yang berhasil menghapuskan selusin murid Sui Feng hanya dengan satu gerakan. Chaofan yang sangat marah menyerang Ye Yunfei dengan penuh aura pembunuh. Tapi Ye Yunfei melemparkan jarum pemakan dewa yang akurat menembus kepalanya. Sementara itu, Void Bloody menusuk dadanya. Li Chaofan merasa terkejut
dan marah saat ia menderita rasa sakit yang parah di kepalanya. Namun, meski terluka, ia masih berhasil mengibaskan pedang kosongnya lagi. Saat itu, Ye Yunfei sudah membantu Aniu dan kembali ke barisan murid Jin Feng untuk mendapatkan dukungan. Setelah Aniu meminum ramuan penyembuhan kelas 4, ia menjadi lebih ceria, napasnya menjadi stabil, dan lukanya membaik. Sekarang, persiapkan dirimu untuk mati. Ye Yunfei membalikkan tubuhnya perlahan dan menatap Li Chaofan. Yunfei, kau sendiri yang ingin membunuhku. Orang yang berani membunuh keluarga Liku hanya ada satu takdir bagimu, yaitu kematian. Li Chaofan mengangkat pedang panjang berwarna biru di tangannya dan menunjuk Ye Yunfei dengan niat membunuh yang kuat. Demi mendorong kekuatannya ke titik ekstrim, Li meraung. Namun, pada saat itu, ia sudah mengerti bahwa kekuatan Ye Yunfei jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Sehingga, ia mulai bertarung dengan sungguh-sungguh. Di alun-alun, semua orang menatap Ye Yunfei dan Li Chaofan dengan cemas. Semua orang tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Tapi pada saat itu, berhenti. Raungan keras terdengar seperti petir mengguncang telinga semua orang. Kemudian, di alun-alun muncul dua orang lagi. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu dan seorang lelaki tua berbaju kuning. Pria tua berpakaian abu-abu itu adalah pemilik Sui Fen, Lu Fengyang. Dan lelaki tua berjubah kuning itu adalah pemimpin puncak bumi, Su Deqing. Di antara para pemimpin puncak sekte Tianyuan, kedua orang tua ini sangat menentang Ye Yunfei mengambil tempat di dunia kecil Tianying. Ye Yunfei, kau sangat berani. Kamu telah menyerang puncak airku, melakukan kejahatan, dan secara terang-terangan melukai sesama muridmu. Seseorang, turunkan Ye Yunfei dan serahkan dia ke aula hukuman untuk dihukum. Lu Fengyang berteriak dengan tegas. Segera, beberapa murid Sui Feng mengepung Ye Yunfei. Hu Miao, apakah kamu yakin untuk berurusan dengan dua orang tua ini? Ye Yunfei berkomunikasi diam-diam dengan Hu Miao. Tuan, kedua orang tua ini baru memasuki tahap awal alam mendalam. Jika saya ingin berurusan dengan mereka, tidaklah sulit, jawab Hu Miao. Baguslah, angguk Ye Yunfei. Kekuatan Ye Yunfei masih tergolong lemah untuk menghadapi dua ahli di tahap mendalam. Namun, dengan bantuan Hu Miao, dia tak perlu khawatir. Tapi Tuan, di sekitar alun-alun ini, ada 3 orang di tahap awal, 1 di tahap tengah, dan 1 lagi di tahap akhir alam mendalam. Kita harus hati-hati, kata Hu Miao. Ya, saya juga sudah menyadarinya. Tampaknya semua orang tingkat atas dari sekte Tianyuan telah tiba, angguk Ye Yunfei. Dengan bantuan kekuatan jiwa, Ye Yunfei menemukan beberapa ahli mendalam yang bersembunyi di sekitar alun-alun. Ketika murid-murid dari sekte Sui Feng tiba di depan Ye Yunfei, dia langsung berseru, pergi dari sini. Para murid terkejut dan tidak berani mendekati Ye Yunfei untuk sementara waktu. Luar biasa sombong. Kamu berani menunjukkan sikap seperti itu ketika aku berada di sini? Mungkinkah kamu ingin memberontak? Teriak Luo Fengyang dengan marah. Tiba-tiba, tekanan spiritual yang sangat kuat seperti arus besar mengalir keluar dari tubuhnya dan menghantam Ye Yunfei. Wajah Ye Yunfei berubah, merasakan tekanan yang begitu besar sehingga ia terpaksa menarik diri dan tidak bisa bergerak. Bab 82. Novel 9 Matahari. Meninggalkan puncak air. Luo Fengyang, betapa besar dirimu. Tiba-tiba, Penatua Du muncul dari kejauhan seperti burung raksasa. Setelah berjalan beberapa langkah, ia berdiri di dekat Ye Yunfei. Lalu melepaskan gelombang tekanan spiritual untuk melawan Luo Fengyang. Ye Yunfei merasa tubuhnya menjadi ringan. Do Changqing, Ye Yunfei memang salah melakukan tindakan kejam di depan banyak orang dan telah menghukum lebih dari selusin murid Sui Feng dengan cara yang tidak manusiawi. Apakah kau akan melindunginya? Teriak Luo Fengyang dengan marah. Mura, muridmu dari Sui Feng,
telah membangun aula penyiksaan pribadi dan menyiksa murid-muridnya dengan cara yang sama. Apa yang harus aku lakukan dalam situasi ini? Tanya Ye Yunfei sambil menunjuk pada An Yu yang berdarah-darah. Tentu saja itu terjadi karena suatu alasan. Li Yichen, muridku dari Sui Feng, tiba-tiba meninggal. Kami perlu menyelidiki hal ini. An Yu memiliki hubungan dengan kematian itu. Jadi kami harus menangkapnya dan menanyainya dengan baik. Kami, murid-murid dari Sui Feng, tidak melakukan kesalahan apapun, jawab Luo Fingyang dengan dingin. Sebagai master puncak Sui Feng, dia secara alami akan melindungi murid-muridnya. Haha, kalian memang memiliki alasan yang baik. Namun, jika An Yu terlibat dalam kematian Li Yichen, tentu saja sekte Tianyuan akan melakukan penyelidikan. Kalian murid-murid dari Sui Feng tidak memiliki hak untuk menentukan hukuman. Apakah aula hukuman sekte Tianyuan hanya untuk dekorasi? Ajek Yunfei, sombong. Kamu berani bertengkar denganku di depan semua orang. Ye Yunfei, murid Sui Fengku, berkata jujur. Ya, saya membunuh mereka. Saya juga membunuh selusin antek Li Yichen. Dia tersenyum dingin dan mengangguk. Luo Fingyang menjadi marah. Baiklah, kamu telah membunuh lebih dari selusin murid Sui Feng kami dalam beberapa hari. Du Changqing, apakah kamu masih ingin melindunginya? Tetua Du tidak tahu harus menjawab. Apa? Karena Ye Yunfei memang telah membunuh lebih dari selusin murid Sui Feng. Jika seseorang mencoba membunuhmu, apa yang akan kamu lakukan? Kata Ye Yunfei dengan lantang. Li Yichen dan Diakon Liu telah berkolusi untuk mencoba membunuhku di tebing iblis di gunung belakang saat saya sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh aula misi. Saya membunuh mereka untuk membela diri. Saya memiliki bukti dalam selip batu giok ini yang saya dapatkan dari aula misi. Tetua Du sangat marah mendengar hal ini. Ini benar-benar berani. Misi yang diberikan kepadamu tidak masuk akal. Sekte Tianyuanku melarang semua murid mendekati tebing iblis yang terperangkap. Ye Yunfei menyerahkan selip batu giok kepada Tetua Du sebagai bukti bahwa dia telah diberi tugas yang tidak masuk akal. Diakon Liu segera datang ke sini. Dipanggil oleh Penatua Du, dan suara itu membuat Diakon Liu gemetar. Penatua Du mengambil selip giok tugas, meraba-rabanya sejenak, lalu segera meraung. Berita tentang apa yang terjadi di Sui Feng telah menyebar ke seluruh sekte Tianyuan dan banyak orang datang ke sana untuk menyaksikan kejadian itu. Saat itu, Diakon Liu juga berkerumun di tengah kerumunan dan ketika dia mendengar raungan Penatua Du, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Dia tahu bahwa masalah semakin besar. Pada awalnya, Li Yichen memberitahunya bahwa Ye Yunfei hanya seorang murid baru yang baru saja bergabung dengan sekte dengan status yang rendah dan tidak berpengaruh. Bahkan jika ada masalah, sekte tidak akan ikut campur. Selain itu, Li Yichen juga menyuap banyak orang, jadi Diakon Liu mengabaikan larangan sekte dan menugaskan Ye Yunfei untuk pergi ke tebing Yaoya. Namun, tanpa diduga, situasi telah sampai pada titik ini. Diakon Liu menyesalinya sampai mati. Namun, sekarang di bawah pengawasan semua orang, dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain gemetar dan datang ke Penatua Du. Diakon Liu, bagaimana Anda menjelaskan masalah ini? Sekte telah mengeluarkan perintah berulang kali bahwa tidak ada murid yang boleh mendekati tebing Yaoya. Jika tidak, mereka akan segera dikeluarkan dari sekte. Anda sangat beruntung menipu seorang murid baru agar pergi ke tebing Yaoya. Ini adalah kejahatan serius. Penatua Du meraung marah dan menghancurkan selip giok tugas di dahi Diakon Liu dan darah segera mengalir dari dahi Diakon Liu. Penatua Du, tolong tenang, saya bingung sejenak. Mohon maafkan saya kali ini, saya tidak akan berani melakukan kesalahan lain lagi. Diakon Liu menjadi pucat dan berlutut di depan Penatua Du. Ia tahu betul bahwa masalah ini tidak bisa dihindari. Batu giok tergelincir di aula misi masih tetap di sana. Seret keluar. Penatua Du memerintahkan Diakon Liu pergi.
Penatua Luo, tolong bantu aku, Li Hichen memintaku melakukan ini. Diakon Liu berlari ke arah Luo Fengyang, memohon bantuan. Keluar, Fengyang menendang Diakon Liu dan wajahnya tampak muram. Diakon Liu adalah dalang di balik kejadian hari ini yang memalukan Shui Feng. Luo Fengyang ingin menampar dan membunuhnya. Orang tua, sekarang kau tahu apa yang terjadi. Li Hichen, murid Shui Feng, bersekongkol dengan Diakon Liu dari aula misi untuk membuat jebakan dan membunuh saya dan Aniu. Kau adalah guru tertinggi di Shui Feng, jadi kau tidak bisa menghindar dari masalah ini. Sekarang berikan penjelasan. Yunfei maju dan menatap tajam pada Luo Fengyang. Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi hening. Semua orang menatap pada Yunfei dengan kagum. Seorang murid yang berani menegur para tetua di depan umum, Luo Fengyang harus memberikan penjelasan. Sikapnya terlalu sombong. Ini mungkin pertama kalinya di sekte Tianyuan terjadi hal seperti itu. Haha, bagus sekali. Jika ini terus berlanjut, aku sebagai seorang penatua bahkan tidak akan memiliki tempat untuk berdiri di sekte Tianyuan. Luo Fengyang tertawa dengan marah. Matanya penuh dengan kemarahan. Ia sudah berencana untuk membunuh Ye Yunfei. Guntur bergemuruh. Kekuatan spiritual yang kuat dan menakutkan melepaskan diri dari tubuh Luo Fengyang dan terbang menuju Ye Yunfei. Penatua Luo, apa yang ingin kau lakukan? Penatua Du maju dan mengepung dengan kekuatan spiritual yang kuat untuk melawan. Konfrontasi antara kedua sesepuh menyebabkan seluruh lapangan terpengaruh dan tanah bergetar dan berguncang. Cukup. Dengan begitu banyak murid yang menonton, bukankah kalian berdua sesepuh merasa malu di bawah pengawasan semua orang? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kemudian, kepala sekte Tianyuan muncul, melangkah melintasi langit. Kemudian, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih dan seorang wanita berkemeja merah juga terbang dan mendarat di lapangan. Itu adalah sesepuh tersembunyi dari sekte Tianyuan dan Long Yingying. Ini adalah akhir dari masalah hari ini. Kepala faksi Tianyuan berkata dengan keras tanpa marah. Diakon Liu dari aula misi segera mundur dari jabatannya dan akan ditahan oleh aula hukuman dan dimasukkan ke dalam penjara menunggu untuk ditangani. Kepala sekte melirik ke arah Diakon Liu dan berkata dengan tenang, "Pemimpin sekte, tolong selamatkan aku." Wajah Diakon Liu menjadi pucat dan ia jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa ia akan dikutuk. "Tuan," Luo Fengyang ingin mengatakan sesuatu. Penatua Luo, tak perlu dikatakan. Seluruh masalah sudah sangat jelas. Meskipun serangan Ye Yunfei agak kejam, ia juga dipaksa. Biarkan saja seperti ini. Tidak ada yang harus meminta pertanggungjawaban siapapun. Penatua dunia tersembunyi mengangkat tangannya dan berkata, Luo Fengyang tidak punya pilihan selain untuk diam. Dia adalah yang terkuat di sekte Tianyuan dan posisinya masih lebih tinggi daripada kepala sekte. Bahkan jika Luo Fengyang tidak puas, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Sekarang kembali semua. Persiapkan diri untuk kompetisi tangga yang akan dimulai dalam 2 hari. Kali ini, semua murid bisa berpartisipasi dalam kompetisi tangga. Murid biasa yang berkinerja baik bisa langsung dipromosikan menjadi murid inti. Jika murid inti berkinerja baik, sekte akan memberikan hadiah besar pada mereka. Penatua Hermit menatap murid-murid di alun-alun dan berkata dengan keras, segera semua murid di alun-alun menjadi heboh, satu persatu diam-diam bersorak, bersiap untuk tampil baik dalam kompetisi tangga 2 hari mendatang. Kepala sekte dan para tetua dari dunia tersembunyi maju untuk menekan pada saat yang sama. Semua orang tahu bahwa pertunjukan bagus ini sudah berakhir. Namun, semua orang mengerti bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nama Ye Yunfei mungkin mengejutkan seluruh faksi Tianyuan. Selanjutnya, kerumunan di alun-alun mulai bubar satu demi satu. Kepala sekte Tianyuan dan penatua dunia tersembunyi pergi. Sebelum pergi, dia menilai Ye Yunfei dengan sengaja atau tidak sengaja.
Kekuatanmu sangat bagus. Sayangnya kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Tunggu dan lihat saja, aku akan menghancurkanmu dalam kompetisi tangga. Sebelum pergi, Long Yinyin berkata kepada Yunfei dengan semangat, penuh semangat juang. Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang-orang di klan Shen semuanya seperti ini, terutama suka berperang. Luo Fengyang memandang tajam pada Yunfei. Tatapannya penuh dengan kemarahan dan kemudian pergi. Li Chaofan menatapi Yunfei, bertemu dengan tatapan Yunfei, mengulurkan tangan kirinya dan membelai leher dengan lembut. Jelas, dia tidak akan menyerah. Yunfei tersenyum tipis dan menolaknya. Yunfei, mari kita kembali ke Jin Feng, kata tetua Du, dan kemudian membawa murid Jin Feng kembali ke Jin Feng dengan perkasa. Bersambung.